Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, tidak lupa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya bergantinya hari, bergantinya pekan, bergantinya tahun tidak lain mengurangi jatah umur kita di dunia, dan semua manusia pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu manusia butuh bekal, dan bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu berbekal ketika dalam perjalanan, dan bekal yang paling baik dalam perjalanan kehidupan adalah takwa. Karena sesungguhnya semua nikmat yang Allah berikan di dunia, ketika manusia meninggal dunia akan ditinggalkan semuanya. Yang dia bawa hanyalah amal perbuatannya. Jamaah rahimakumullah, barang siapa memperhatikan sejarah Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam, kemudian membandingkan keadaan sebelum datangnya Islam dengan sesudah datangnya Islam, akan tahu betapa nikmat Allah yang besar atas Islam ini, yaitu Islam menyatukan manusia, menyatukan bangsa Arab yang dahulu berpecah belah, fanatisme golongan, fanatisme kesukuan, mereka menjadi satu dengan sebab iman, dengan sebab Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan kitab Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan itu merupakan jalan persatuan. Kemudian Allah juga melarang tafarruq, berpecah belah di antara kaum muslimin ketika menyimpang dari jalan Allah, menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari sunnah Nabi SAW, menyimpang dari jalan orang-orang saleh zaman dahulu, akan terjadilah
perselisihan, kemudian perpecahan, yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan tentang nikmatnya yang besar yang Allah telah menyatukan kaum muslimin. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah taala kepada kamu. Id kuntum a'daan, ketika kamu dahulu sebelum Islam saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah taala menyatukan di antara hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga kamu semua menjadi saudara-saudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah kedatangan Islam menyatukan manusia, menyatukan bangsa Arab yang dahulu berpecah belah, bersuku-suku menjadi satu. Maka tidak selayaknya agama Islam yang telah berabad-abad lamanya kemudian menjadikan umat semakin menjauh dari agama ini, kemudian terjadi perselisihan karenanya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala telah terbukti di zaman dahulu. Maka ketika sebagian kaum muslim menjauh dari agama ini, hendaklah kembali kepada Alkitab was sunnah, dan itu jalan untuk selalu di atas kebenaran. Sebagai wasiat Nabi SAW, beliau bersabda dalam hadis Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Semoga ayat dan hadis yang kita sampaikan menggugah hati kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita berada di atas jalan Allah yang lurus, yang menghantarkan kepada surganya yang kekal abadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya memerintahkan hamba-hambanya untuk i'tisam bihablillah, berpegang dengan tali Allah, bersatu di atas kebenaran. Allah mengetahui bahwa manusia lahir tanpa ilmu sama sekali, sehingga kemudian Allah memberikan ilmu kepada manusia dengan berbeda-beda tingkatannya, dengan sifat yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda, dengan kecerdasan yang berbeda. Kemudian terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, kaum mukminin, dan itu perkara yang Allah sudah mengetahui dan perkara yang wajar tentang perselisihan di antara kaum muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha hikmah, Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih sayang pada hambanya telah memberikan solusi bagaimana jika mereka berselisih. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu wahai orang yang beriman berbeda pendapat dalam perkara apa saja, perkara besar, perkara kecil,
perkara akidah, perkara hukum dan lain sebagainya. Jika kamu berbeda pendapat wahai kaum mukminin, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Ar-Rasul, kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quranul Karim, kembalikan kepada Rasul, kepada beliau ketika masih hidup, dan kepada sunnah beliau setelah beliau wafat. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab beliau Ilamul Muwaqqi'in bahwa ini adalah syarat bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ketika mereka berselisih mengembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan itu adalah hal yang lebih baik di saat itu dan paling baik akibatnya. Demikian pula agama Islam di bawah Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabat dan mereka sudah mempraktekkan. Nabi dan sahabat telah mempraktekkan. Dan Allah telah menyempurnakan Islam dengan wafatnya Nabi SAW. Begitulah ketika ada perselisihan umat untuk mengerti kebenaran, Nabi sudah memberikan ukuran, yaitu lihatlah apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat-sahabatnya yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Abu Dawud dan sebagainya, Nabi yang bersabda, "Wa may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kamu setelahku nanti akan melihat banyak perselisihan di antara kaum muslimin. Fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi mengatakan di sini bahwa nanti akan ada banyak perselisihan di antara kaum muslimin, dan itulah penyakit umat ini. Kemudian Nabi SAW tidak hanya memberitakan penyakit, bahkan beliau memberikan obatnya sekaligus. Beliau memberikan solusinya, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dengan petunjukku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan dah berpegang teguh dengan sunnah, dengan petunjuk para khalifah-khalifah yang lurus, yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Tamassaku biha wa adzu biha bin nawajid, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan gigitlah dengan gigi geraham, pegang kuat-kuat. Tidak cukup Nabi memerintahkan hanya memegangi sunnah beliau dan para khulafaur rasyidin, beliau juga melarang perkara-perkara baru dalam masalah agama. Sehingga beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah oleh kamu semua perkara-perkara baru dalam agama. Sesungguhnya perkara baru dalam agama disebut dengan bid'ah, dan semua bid'ah itu kesesatan. Demikianlah ajaran Islam, lengkap, sempurna, memberikan bimbingan kepada manusia. Maka semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan kemampuan kita untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya sehingga meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kasih sayang-Mu ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha memberi kasih sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah diri kami dari siksa api neraka. Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimin al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami' qarib mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah orang yang beriman, orang-orang Islam. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar doa, Maha dekat lagi Maha mengabulkannya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon surga kepadamu dan mohon perlindungan dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.